Mewarnai mungkin terdengar seperti kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak kecil. Tapi kini, mewarnai kembali menjadi tren baru di kalangan orang dewasa. Baik itu di mall, kafe, hingga para pekerja kantor kini terlihat sedang menggandrungi tren yang satu ini. Bahkan beberapa bulan ini, buku mewarnai juga telah menjadi salah satu buku yang termasuk ke deretan buku penjualan terbaik. Kira-kira apa yang membuat para remaja dan orang dewasa tertarik untuk mengulang kegiatan di masa kecilnya ini? Penasaran? Langsung saja kita simak liputannya. Pemirsa, menurut Anda, mengapa mewarnai kini kembali menjadi tren di kalangan orang dewasa akhir-akhir ini? Apakah unik atau justru ingin mengenang masa kecilnya? Ternyata banyak alasan mengapa kegiatan masa kecil yang satu ini menjadi tren saat ini. Banyak kalangan dewasa di Indonesia memiliki rutinitas dan kegiatan sehari-hari yang menyita waktu. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu stres atau tekanan pada seseorang, sehingga mewarnai dijadikan sebagai terapi anti-stres bagi sejumlah orang. Karena ternyata mewarnai bisa mengekspresikan keadaan emosi kita, sehingga saat emosi kita mempunyai sarana atau wadah untuk dituangkan, maka hal tersebut bisa mengurangi tingkat tekanan atau stres yang kita rasakan. Selain itu, kegiatan mewarnai tidak terikat waktu, jadi kita bebas melakukannya kapan dan di mana saja. Mewarnai bagi orang dewasa juga tidak terikat warna, di mana warna bunga tidak harus pink atau warna singa tidak harus coklat. Jadi kita bebas mewarnai semau kita. Mewarnai tidak semata-mata menjamur di Indonesia. Tren ini awalnya dijumpai di sejumlah negara di Eropa. Buku yang berjudul Secret Garden ini merupakan karangan seorang ilustrator bernama Johanna Basford asal Skotlandia. Setelah melejit di dunia, kini Indonesia juga mempunyai buku mewarnai di kalangan dewasa yang berasal dari negeri sendiri. Buku tersebut berjudul My Own World, yang merupakan karangan dua ilustrator wanita bernama Kaliza dan Ria. Buku yang kini terdiri dari dua edisi ini ternyata dibuat setelah mendapatkan ide untuk menularkan virus mewarnai di kalangan dewasa di Indonesia. Ide awal pembuatan buku My Own World adalah bahwa di luar negeri mewarnai untuk orang dewasa sudah menjadi tren. Ada buku mewarnai untuk orang dewasa, tapi ini di luar. Nah, di Indonesia belum ada satu buku mewarnai untuk orang dewasa. Makanya kemudian saya, Khaliza, dan Mas Lukman mencetuskan ide untuk membuat buku mewarnai untuk dewasa yang pertama di Indonesia. Ide pada saat itu adalah kita ingin membangkitkan kembali semangat mewarnai orang dewasa yang telah lama hilang gitu. Tidak hanya terdiri dari kumpulan gambar, buku mewarnai untuk kalangan dewasa ini memiliki perbedaan dengan buku mewarnai untuk anak-anak. Kalau perbedaan antara buku mewarnai untuk orang dewasa dan anak kecil, yang pertama adalah buku mewarnai untuk orang dewasa jauh lebih rumit dibandingkan buku mewarnai untuk anak-anak. Dan kedua, bidang-bidangnya pun itu lebih kecil dibandingkan dengan buku untuk anak-anak. Karena untuk orang dewasa mewarnai bidang yang lebih luas itu sama sekali tidak ada tantangannya gitu kan. Nah sebaliknya untuk anak kecil mewarnai bidang yang sangat kecil itu juga terlalu rumit dan mungkin tidak tepat ya untuk usianya gitu. Jadi buku mewarnai untuk dewasa lebih banyak atau lebih ada tantangannya gitu. Setelah sukses membuat buku karangannya menjadi salah satu bestseller, Kaliza dan Ria segera bergegas mendirikan sebuah komunitas bernama Tabrak Warna. Komunitas Tabrak Warna sendiri merupakan sebuah komunitas yang berisikan orang-orang dewasa yang menyukai aktivitas mewarnai. Komunitas yang didirikan 2 bulan setelah peluncuran buku edisi pertama ini merupakan sarana menjawab banyaknya respon melalui email dan telepon tentang kehadiran sang buku.
Di sini para anggota dan followers bisa bebas bertukar hasil karya yang mereka buat. Komunitas ini juga sering mengadakan acara kumpul-kumpul untuk mewarnai bersama atau sekedar berbagi tentang serba-serbi mewarnai. Komunitasnya sendiri kini telah memiliki lebih dari 2.000 orang anggota yang berisikan para mahasiswa, pekerja swasta, ibu rumah tangga, para relawan hingga sosialita. Salah satu cerita yang menarik datang dari salah satu anggota bernama Dauri yang merupakan seorang relawan dan praktisi self-healing. Setelah mewarnai menjadi passion di dalam hidupnya, dia membawa buku mewarnai di sepanjang lokasi bencana yang dia kunjungi. Dia pun membantu sejumlah anak-anak mengatasi trauma terhadap bencana dengan pengalihan sejumlah warna. Hal inilah yang kemudian dia namakan sebagai terapi trauma healing. Kalau yang aku gunakan biasanya karena memang aku belajar tentang warna, tentang musik, tentang tari, gerakan-gerakan yang kita pakai untuk trauma healing, untuk rilis stres, untuk mengurangi depresi dan segala macam, khususnya di lokasi bencana atau di rumah-rumah sakit. Gambar itu bisa merubah rasa. Jadi misalnya ada anak yang trauma terhadap gunung meletus. Nah, kita akan bikin dia membuat gambar tentang gunung dengan versi yang lebih indah, lebih berbeda seperti yang pengalaman dia sebelumnya, sehingga ketika dia mendapat referensi tentang gunung yang lebih indah, lebih bagus menurut versi dia sendiri yang dia ciptakan sendiri, itu nanti perasaan dia tentang ketakutan terhadap gunung meletus itu akan minimal berkurang. Selain di lokasi bencana, Dauri juga mengajak sejumlah murid SD untuk tidak lagi takut terhadap hantu atau makhluk gaib. Seperti halnya ketika kita menggambar hantu-hantuan, kuntilanak ketika dikasih baju yang dikasih polkadot atau warna pink atau warna biru, coloringnya berbeda, maka ketika anak-anak itu melihat sosok itu, dia akan tidak terlalu takut begitu. Selain mengadakan acara kumpul-kumpul sambil mewarnai bersama, kali ini komunitas Tabrak Warna juga mengadakan acara coloring on the spot yang diadakan di Kementerian Perdagangan. Kegiatan ini sendiri menyajikan sebuah pemandangan menarik di mana para karyawan institusi formal ikut merasakan sensasi tren masa kini. Kira-kira apa saja yang dirasakan setelah mengikuti kegiatan ini? Jadi setelah saya coba mewarnai, apalagi dalam konsep tabrak warna itu kan kita ekspresi main warnanya kan asik aja, nggak harus tertumpu pada satu yang sudah ada konsep. Misalnya kayak kura-kura, kenapa harus hijau? Loh, kita mau bikin warna lain juga terserah kan. Jadi memang permainan ekspresi warna juga membantu, kalau menurut saya sih membantu otak kita menjadi tenang gitu loh. Ya benar sih, memang tujuan coloring for adult ini memang untuk mengurangi anti stres. Jadi setelah mewarnai memang hasilnya kami lebih rileks gitu. Nah, tak mau ketinggalan bagaimana keseruannya, tim Spotlight pun ikut serta dalam kegiatan mewarnai tersebut. Setelah mendatangi lokasi kegiatan, kita mendapat satu buah kertas dan pensil warna untuk mewarnai. Selain fokus mewarnai, rupanya Tabrak Warna juga turut mengadakan diskusi ringan yang diisi oleh kreator sekaligus founder Tabrak Warna. Nah pemirsa, ini nih hasil mewarnai saya dan para staf kementerian selama kurang lebih 1 jam. Nah, ternyata mewarnai ini kita bisa melupakan sejenak rutinitas dari pekerjaan kita sehari-hari. Nah, bagi Anda yang ingin melupakan rutinitas Anda sejenak, bisa mencoba kegiatan yang satu ini.